Apa sih reformasi gereja itu? Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008, reformasi gereja dapat dimaknai sebagai pengaruh dalam kehidupan gereja. Reformasi gereja terjadi sebagai upaya untuk memperbaiki tatanan kehidupan manusia. Selanjutnya yaitu latar belakang munculnya reformasi gereja. Menurut Ensiklopedia Sejarah dan Budaya Jilid 3, Renaissance, Perdagangan dan Kekaisaran tahun 2009, perkembangan pemikiran pada masa Renaissance menyebabkan beberapa orang mulai mempertanyakan kemurnian ajaran yang disampaikan oleh pihak gereja. Pihak gereja mendapat kritikan tajam dari beberapa golongan. Golongan ini menuntut adanya pembaharuan dalam gereja. Mereka menginginkan pihak gereja menyampaikan ajaran sesuai Alkitab. Secara umum, kemunculan reformasi gereja disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama yaitu adanya penyimpangan yang dilakukan oleh gereja Katolik, misalnya penjualan surat aflat atau surat pengampunan dosa. Yang kedua, perkembangan paham humanis yang menyebabkan banyak orang dapat membaca dan menerjemahkan Alkitab. Dan yang ketiga, Paus mempunyai kekuasaan besar, yaitu sebagai pemimpin agama dan kepala negara. Lalu, siapakah tokoh di balik reformasi gereja? Tokoh tersebut adalah Martin Luther. Sebagai langkah awal gerakan reformasi, Martin Luther memasang daftar 95 dalil di pintu gereja di Wittenberg, Jerman, yang isinya mengkritik peranan gereja. Dengan tindakan itu, Martin Luther berharap akan mendapat tanggapan positif. Akan tetapi, Martin Luther justru dituduh menentang ajaran gereja. Oleh karena itu, pada akhir tahun 1520, Paus Leo ke-10 menetapkan ajaran Martin Luther menyimpang. Sejak tahun 1521, Martin Luther dikucilkan dari pergaulan gereja. Selanjutnya yaitu perkembangan reformasi gereja. Tindakan Martin Luther dalam mempelopori gerakan reformasi gereja mendapat dukungan di Jerman dan Swiss. Martin Luther juga mendapat dukungan dan perlindungan dari Raja Frederick dari Saxon atau Prusia. Akhirnya Martin Luther dibawa ke kota Wartburg, Jerman. Di kota ini, Martin Luther berhasil menerjemahkan kitab Injil atau Alkitab dalam bahasa Jerman. Martin Luther mendirikan gereja sendiri yang disebut Lutheran. Beberapa golongan mengikuti tindakan Martin Luther dengan mendirikan gereja sendiri. Gereja-gereja tersebut antara lain Quaker, Anabaptis, Mennonit, dan Hussite Moravia. Setelah tahun 1929, berbagai aliran gereja tersebut dinamakan Protestan. Gerakan Protestan merupakan kelanjutan dari gerakan reformasi gereja. Golongan Protestan menghendaki ajaran agama dilaksanakan sesuai Alkitab. Peristiwa protes oleh golongan Protestan menandai lahirnya agama Kristen Protestan. Gerakan Protestan menghendaki pembaruan gereja untuk kembali pada ajaran Kristen awal. Menurut Ensiklopedia Sejarah dan Budaya Jilid 3 Renaissance, Perdagangan dan Kekaisaran tahun 2009, gerakan reformasi gereja diikuti oleh Ulrich Zwingli dan Johannes Calvin. Johannes Calvin mendapat banyak pengikut di Prancis, Jerman, dan Belanda. Ia membentuk lembaga reformasi di Swiss. Johannes Calvin juga berhasil mempengaruhi John Knox untuk turut melakukan reformasi gereja di Skotlandia. Beberapa kelompok membentuk komunitas dan menguasai beberapa kota di Eropa. Itulah perkembangan dari reformasi gereja yang terjadi di Eropa. Selanjutnya yaitu pengaruh reformasi gereja bagi masyarakat dunia dan Indonesia. Yang pertama, pengaruh reformasi gereja bagi masyarakat dunia. Reformasi gereja tidak berjalan dengan mulus. Reformasi gereja mendapat tentangan dari kalangan umat Katolik. Pihak yang menentang reformasi gereja menamakan gerakannya dengan sebutan gerakan kontra-reformasi. Gerakan ini juga menghendaki perubahan dalam gereja. Gerakan kontra-reformasi diawali oleh tindakan Paus Pius ke-5 yang mendorong pengajaran dan penyebaran agama melalui sebuah ordo biarawan Italia. Ordo ini disebut Kapusin. Selanjutnya, Paus Pius ke-5 menyetujui pembentukan Serikat Yesuit yang diusulkan Santo Ignatius dari Loyola. Serikat Yesuit dibentuk untuk menyebarkan agama Katolik. Gerakan reformasi gereja mengakibatkan wilayah Eropa terbagi menjadi dua bagian. Eropa terbagi menjadi wilayah utara dan selatan.
perkembangan keyakinan agama. Kaum Protestan mendominasi wilayah Eropa bagian utara. Sementara itu, kaum Katolik menguasai wilayah Eropa bagian selatan. Agama Katolik dan Protestan masih berkembang hingga saat ini. Kedua agama tersebut masih menjadi agama mayoritas masyarakat Eropa saat ini. Katolik Roma masih mendominasi negara-negara Eropa di bagian selatan, sementara itu Protestan mendominasi negara-negara Eropa di bagian utara. Pembagian wilayah berdasarkan keyakinan pada masa itu menyebabkan terjadinya perang saudara. Selain itu, perpecahan dalam keyakinan beragama memicu munculnya masalah politik. Selain menyebabkan perpecahan, reformasi gereja turut mempengaruhi perkembangan kesenian di Eropa. Pada masa itu, reformasi gereja mempengaruhi perkembangan seni barok. Seni barok mengalami perkembangan pesat di Italia, Spanyol, Jerman, dan Polandia. Selanjutnya yaitu pengaruh reformasi gereja bagi masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu kegiatan misi dan zending. Misi adalah kegiatan untuk menyebarkan agama Katolik. Penyebaran agama Katolik di Indonesia pertama kali dilakukan oleh bangsa Portugis dan Spanyol. Menurut buku sejarah Indonesia 4, zaman kedatangan kolonial bangsa-bangsa barat tahun 2010, kedatangan bangsa Spanyol di Kepulauan Maluku diikuti kegiatan penyebaran agama Katolik. Kegiatan misi terbesar di wilayah Kepulauan Maluku dilakukan oleh seorang Spanyol, anggota Ordo Serikat Yesuit bernama Santo Franciscus Xaverius tahun 1506 hingga 1552. Selain di Kepulauan Maluku, misi dilakukan di Nusa Tenggara Timur, Minahasa, Bolang Mongondo, Pulau Siau, dan Sangihe Talaut. Mereka menyebarkan agama Katolik dengan khotbah dan memberikan kisah teladan hidup. Selain menyebarkan agama Katolik, para misionaris melakukan kegiatan sosial seperti pembangunan gereja, rumah sakit, dan lembaga pendidikan. Bagaimana penyebaran agama Kristen Protestan di Indonesia? Penyebaran agama Kristen Protestan di Indonesia dilakukan melalui kegiatan zending. Penyebaran agama Kristen dilakukan oleh bangsa Belanda. Kegiatan penyebaran agama ini dilakukan selama tidak mengganggu kegiatan perdagangan. Para pemuka agama Kristen Protestan memusatkan aktivitas penyebaran agamanya di daerah-daerah pedalaman. Salah satu pelaksana zending yang dianggap berhasil adalah seorang pendeta Jerman bernama Ludwig I. Nommensen. Tokoh lain adalah sebagian dan Kaertz, Adrian Hull, Sebos, dan Hernius. Pada akhir abad 19, pemerintah kolonial Belanda mulai membangun beberapa gereja untuk penyebaran agama Kristen. Kegiatan penyebaran agama Kristen yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda berada di bawah otoritas Kementerian Jajahan. Pemerintah kolonial Belanda menyebarkan agama Kristen dengan cara membangun sekolah dan rumah sakit. Pengaruh reformasi gereja bagi masyarakat Indonesia yang kedua yaitu sinkretisme. Sinkretisme berasal dari kata sinkretis yang berarti penyesuaian dua aliran berbeda. Anda dapat menemukan arti kata sinkretisme dalam KBBI tahun 2008. Dalam konsep penyebaran agama, sinkretisme berarti mencampurkan dua aliran agama. Sinkretisme dalam agama Katolik dan Kristen dilakukan dengan cara memadukan antara kedua negara tersebut. Kemudian, pengaruh reformasi gereja bagi masyarakat Indonesia yang kedua yaitu sinkretisme. Sinkretisme berasal dari kata sinkretis yang berarti penyesuaian dua aliran berbeda. Anda dapat menemukan arti kata sinkretisme dalam KBBI tahun 2008. Dalam konsep penyebaran agama, sinkretisme berarti mencampurkan dua aliran agama. Sinkretisme dalam agama Katolik dan Kristen dilakukan dengan cara memadukan antara kedua negara tersebut dalam kepercayaan lokal. Sinkretisme agama Kristen terjadi di beberapa tempat di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Menurut buku Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid 4 Kolonialisasi dan Perlawanan tahun 2012, sinkretisme agama Kristen dikembangkan oleh para misionaris seperti Sikulen, Ibrahim Tunggul Wulung, dan Radin Abbas Sandrak Supranata. Mereka mengajarkan pengikutnya agar tidak mengikuti gaya kebarat-baratan untuk menjadi seorang Kristen. Mereka berusaha memasukkan pemikiran Kristen dalam alam pemikiran masyarakat lokal.